Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada buku Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas 5. Dosen pengampu Bapak Fathaillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tatsania Tusani dengan NIM 047. Tak lupa juga di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Dwi Rahmawati dengan NIM 047, Dwi Nur Indriani NIM 051, Anggita Aulia NIM 053, Dwi Novita Anggelia NIM 054, Anggun Puspita Ningrum NIM 056, Adelia Ameliza Putri NIM 074. Sebelum itu perlu kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memupuk karakter siswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter sosial dan karakter bangsa sejak dini. Karakter bangsa adalah perilaku yang diharapkan yang dimiliki oleh warga negara sebagai cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan fondasi atau modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami, dan mencintai setiap aspek dari Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Pada bab pertama, menjaga keutuhan negara Indonesia. Pada bab kedua, menaati peraturan perundang-undangan. Bab ketiga, berorganisasi. Dan yang terakhir, bab keempat, menghargai dan menaati keputusan bersama. Nah, pada bab pertama, menjaga keutuhan negara Indonesia. Aspek-aspek yang akan kita bahas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan dan Kesatuan Indonesia, serta bagaimana menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. A. Apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tahukah kalian pengertian negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya hanya ada satu kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan pemerintah pusat. Baik, selanjutnya biar kita tambah semangat, marilah kita nyanyikan dengan penuh hikmat dan semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, lagu di samping adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, adalah negara yang wilayahnya membentang antara kota Sabang sampai kota Merauke. Kota Sabang di sebelah paling barat, kota Merauke di sebelah paling timur Indonesia. Kota Sabang berada di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sedangkan kota Merauke berada di wilayah Provinsi Papua. Nah, baik, selanjutnya yaitu, di sini ada
membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia bermacam-macam ukuran. Ada yang sangat besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan ada pula yang sangat kecil. Di antara pulau-pulau besar itu antara lain Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Pulau-pulau ini termasuk pulau-pulau terbesar di dunia. Bisa kita lihat yang sangat-sangat besar inilah pulau-pulau tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa ternyata. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Benua Asia terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia berada di selatan Indonesia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia terletak di sebelah selatan barat daya Indonesia dan Samudra Pasifik terletak di sebelah timur Indonesia. Oke, selanjutnya B. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Seperti lagu yang telah saya nyanyikan tadi, meskipun terdiri atas puluhan ribu pulau, Indonesia tidak bercerai-berai. Meskipun dipisahkan laut dan samudra, pulau-pulau tersebut hakikatnya adalah satu. Mengapa demikian? Karena para penghuni pulau-pulau memiliki perasaan yang sama, perasaan yang mempersatukan mereka, yakni perasaan satu bangsa dan satu negara. Izin memperkenalkan diri, saya Anggita Aulia dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu Indonesia dari masa ke masa. Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat pada hari itu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya, rakyat Indonesia bertahun-tahun berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, negara Indonesia secara resmi berdiri. Rasa persatuan dan kesatuan di antara suku bangsa di Nusantara semakin tebal. Puncaknya adalah pada saat para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kalian tentu ingat kan kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sejak saat itulah cita-cita terbentuknya suatu bangsa dan satu negara mulai terpatri. Cita-cita itu akhirnya mulai terwujud pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, para persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak lagi tergoyahkan. Selanjutnya, Indonesia yang kaya raya. Terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia kaya raya. Indonesia kaya akan aneka suku bangsa dan bahasa daerah. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dunia karena kekayaan budaya dan keseniannya. Selain itu, tanah Indonesia yang luas juga menjadikan Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Bumi Indonesia juga kaya dengan daya alam. Mengapa keutuhan Indonesia harus kita jaga? Mari kita lihat di uraian berikut. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang luas, meliputi daratan, lautan, dan udara. Untuk menjaga keutuhan wilayah ini, pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia yang terdiri TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI masyarakat juga berperan dalam menjaga keamanan melalui Limnas dan Siskamling. Semua pihak, baik TNI maupun masyarakat, berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menjaga keutuhan negara. Jika Indonesia terpecah, kekayaan alam tidak akan dinikmati seluruh rakyat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesatuan NKRI dan mencegah kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang. Yang ketiga, memanfaatkan kekayaan budaya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Salah satu caranya adalah dengan menjaga keutuhan negara. Jika Indonesia terpecah, kekayaan alamnya tidak akan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Yang keempat, menjaga Indonesia untuk warisan anak cucu kita nanti. Indonesia yang kaya ini bukan hanya milik para pahlawan atau kita yang hidup sekarang, tetapi juga milik anak cucu kita nanti yang belum lahir. Kita wajib menjaga keutuhannya bukan hanya untuk kepentingan kita saat ini, tetapi untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Alangkah malangnya jika anak cucu kita nanti mendapat negara yang tidak utuh. Demi mereka, Indonesia harus tetap utuh. Yang kelima, menjaga Indonesia untuk menghargai jasa para pahlawan. Indonesia lahir berkat perjuangan para pahlawan yang membebaskan diri dari penjajahan dan mempersatukan bangsa. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia adalah penghargaan terhadap jasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati dengan NIM 048 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul bagaimana cara menjaga keutuhan Indonesia. A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tidak merusak. Contohnya seperti melestarikan alam dan keanekaragaman hayati, mengurangi kerusakan lingkungan, menghargai budaya dan tradisi lokal, dan menjaga kedaulatan teritorial. B. Saling menghargai perbedaan. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan teman yang berbeda latar belakang. Itu termasuk contoh sikap sopan, menghargai perbedaan suku dan budaya, bersikap sopan santun, mau berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan tidak mengganggu atau mengusik agama lain. Yang C. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Artinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama gotong royong, seperti membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Ini menunjukkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, seperti dalam organisasi atau tim kerja, menjaga kolaborasi dan kesatuan. 3. Berbagi kebahagiaan dan kesedihan dalam kebersamaan. Penting untuk berbagi suka maupun duka dengan sesama sehingga tercipta rasa empati dan solidaritas. Yang D. Menaati peraturan. Contohnya seperti misal di sekolah, siswa datang tepat waktu, mengenakan seragam sekolah sesuai dan mengikuti tata tertib yang berlaku. Selanjutnya kita akan ke bab 2 yang berjudul menaati peraturan perundang-undangan. Apa sih pengertian dari peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat, misalnya undang-undang, peraturan presiden, dan lain-lain. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perkehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan mengikat. Artinya
artinya undang-undang dan peraturan harus dilaksanakan seseorang yang melanggar peraturan, dan undang-undang akan dikenal sanksi atau hukuman. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitaningrum dengan NIM 056. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang mencakup yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah, dan yang keempat ada peraturan menteri. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama ada Perda tingkat provinsi dan peraturan gubernur. Yang kedua ada Perda tingkat kabupaten dan peraturan bupati. Dan yang ketiga adalah peraturan desa atau peraturan setingkat desa. Yang selanjutnya ada contoh peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu ada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang selanjutnya ada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dan yang terakhir ada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Selanjutnya yang kedua ada contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama ada Perda tentang larangan merokok di Provinsi Jakarta. Yang kedua ada Perda tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Dan yang terakhir ada Perda tentang berperan serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah berperan serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada mengenali dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga ada mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ameliza Putri dengan NIM 074. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 3, yaitu tentang berorganisasi. Jadi, sebelumnya bab ini itu akan membahas mengenai organisasi yang mencakup pemahaman tentang pemanfaatan organisasi, bentuk-bentuk organisasi di sekolah maupun di masyarakat, serta memilih pengurus organisasi dan memahami apa organisasi itu. Jadi, organisasi adalah sekumpulan atau sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja dalam mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu, yang mana di dalamnya terdapat struktur organisasi seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu selanjutnya ada organisasi-organisasi di sekitar kita. Ada dua. Yang pertama, organisasi di sekolah. Contoh dari organisasi di sekolah adalah organisasi pramuka maupun koperasi sekolah. Yang kedua ada di organisasi masyarakat, yaitu yang pertama ada organisasi ekonomi, ada organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan, dan organisasi politik. Lalu cara untuk menentukan pengurus organisasi itu dapat melalui 3 cara. Yang pertama adalah, jadi ada 3 cara untuk menentukan pengurus organisasi. Yang pertama dengan pemungutan suara. Jadi pengurus kelas dapat dipilih secara langsung dengan cara mengumpulkan suara seluruh anggota kelas. Yang kedua ada di aklamasi. Jadi pernyataan setuju secara lisan dan langsung dari seluruh anggota kelas tanpa pemungutan suara. Dan yang terakhir, yang ketiga ada di penunjukan secara langsung. Jadi biasanya ini dilakukan oleh wali kelas atau guru kepada calon pengurus selanjutnya karena melihat dari kemampuan anggota kelas atau calon pengurus kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Anggerelia dengan NIM 054
akan membacakan materi selanjutnya yang berjudul Memahami Keputusan Bangsa. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang. Dalam organisasi, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua organisasi saja. Semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Nilai dasar yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah antara lain: 1. Kebersamaan. Kebersamaan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok saling berinteraksi, berkolaborasi, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis dan efektif. Dalam kebersamaan, setiap anggota memiliki kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, bersamaan hak. Bersamaan hak berarti setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, yang melekat pada dirinya sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Bersamaan hak ini menuntut untuk saling menghormati dan melindungi hak antara sesama manusia. Dengan menghargai persamaan hak, bisa menciptakan kehidupan yang damai. Yang ketiga, kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan dari individu untuk dapat menyatakan pendapatnya kepada publik tanpa rasa takut akan adanya intervensi dari pemerintah dalam suatu negara terhadap pendapatnya tersebut. Yang keempat, penghargaan terhadap pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat orang lain adalah suatu sikap di mana seseorang memiliki rasa hormat dan mampu menerima setiap pendapat yang ada tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Sikap menghargai pendapat orang lain bisa kita lakukan dengan tidak meremehkan dan menyepelekan orang lain. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesungguhnya. Kemampuan yang jika secara konsisten dan berkelanjutan ditumbuhkan dan dibiasakan sejak dini akan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya dalam menghadapi segala konsekuensi. Bentuk-bentuk keputusan bersama. 1. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. Yang kedua, pemungutan suara. Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya, atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditumpukan pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Yang ketiga, aklamasi. Aklamasi adalah penyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota. Menerima dan mematuhi keputusan bersama. Jika keputusan bersama telah ditetapkan, apa yang selanjutnya dilakukan? Bila kita sepakat dengan keputusan bersama itu, tentu tidak
tentu tidak muncul masalah. Kita akan dengan senang hati menerima dan melaksanakannya, sebab keputusan inilah yang kita inginkan. Bagaimanapun cara pengambilannya, sekali diambil, semua keputusan bersama haruslah diterima dan dipatuhi. Ia harus diterima dan dipatuhi baik sesuai pendapat kita atau tidak. Tentu sangat berat rasanya mematuhi semua keputusan yang tidak sesuai pendapat kita. Namun, keputusan bersama itu tentunya diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Bukan oleh karena itu, keputusan bersama harus diterima dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan keputusan bersama, ada asas-asas yang harus dijunjung tinggi. Asas-asas tersebut antara lain asas keluarga dan gotong royong dalam melaksanakan keputusan bersama. Asas keluarga perlu diutamakan. Asas keluarga memandang setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri. Asas gotong royong, dengan gotong royong keputusan apapun akan kita mudah dilaksanakan. Tidak ada pembedaan antara anggota dan pengurus. Semuanya harus bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama.